Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, gubernur juga mempunyai tugas dan wewenang. Pertama adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten atau kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota di wilayahnya. Yang kedua adalah mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dan antar daerah kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten kota di wilayahnya. Yang keempat adalah melantik bupati dan atau wali kota. Yang kelima adalah memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi, kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengenai kedudukan kecamatan diatur lebih spesifik, di mana kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, desa atau kelurahan. Kecamatan diklasifikasikan atas jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa atau kelurahan dengan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar dan kecamatan tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang diangkat dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Camat mempunyai tugas, satu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, kedua mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketiga mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum, dan kemudian mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, kemudian mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan, lantas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, kemudian melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang ada di kecamatan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagai kewenangan bupati atau wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan wewenang tersebut juga disertai dengan alokasi anggaran alias dekonsentrasi. Pada pasal 344 dan 345 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur juga mengenai pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada azas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, kemudian keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain diatur juga mengenai kawasan perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Perkotaan dapat berbentuk kota sebagai daerah dan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan berupa bagian daerah kabupaten dan bagiannya dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung. Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sementara kawasan khusus bentuk untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional. Pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota, di mana kawasan khusus itu meliputi kawasan perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas,
kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan berikat. Lalu kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita, dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kewenangan pemerintah pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk penetapan rencana detail tata ruang, pengendalian dan izin pemanfaatan ruang, dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Sedangkan para gubernur pada kawasan perbatasan adalah gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dapat dibantu oleh bupati atau wali kota dan dapat juga didelegasikan kepada camat. Pemerintah pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Pengaturan kawasan perbatasan ini sangat penting karena menyangkut kedaulatan negara di daerah terluar. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, mematuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna, disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam perkada sebagai inovasi daerah. Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan perangkat daerah dan menjadi inovasi perangkat daerah. Sedangkan usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan atau kepada pemerintah daerah. Pengaturan mengenai inovasi ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari tindakan kriminalisasi inovasi sebagaimana yang pernah terjadi di masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada saat itu banyak kepala daerah dijerat lantaran berinovasi yang dinilai merugikan satu dan lain pihak. Padahal inovasi dimaksudkan justru untuk memajukan daerahnya. Selanjutnya hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD yang dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi penataan daerah, dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, kemudian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan atau perselisihan antara daerah dengan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Wakil Presiden selaku Ketua Menteri, selaku Sekretaris, dan para menteri terkait sebagai anggota serta perwakilan kepala daerah sebagai anggota. Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibentuk Sekretariat. Menteri selaku Sekretaris memimpin Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh tenaga ahli. Pembentukan DPOD diharapkan akan memberikan warna positif pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dalam pelaksanaannya sangat kompleks dan dilaksanakan dengan berbagai aturan yang sering berubah-ubah. Ditambah lagi dengan kapasitas pelaksanaan otonomi daerah di provinsi dan kabupaten atau kota yang sangat beragam latar belakang dan kompetensinya, sehingga menghasilkan kinerja yang berbeda-beda. Untuk itu perlu badan seperti DPOD tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan pergantian yang ketiga atau pengaturan penyelenggaraan pemerintah yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan juga sesuai dengan konsep negara kesatuan. Namun itu semua merupakan sebuah dinamika dalam bernegara yang selalu mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan global dan tuntutan masyarakat.
Artinya untuk saat ini undang-undang tersebutlah yang terbaik. Tetapi untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang tentu disesuaikan juga dengan keadaan masa yang akan datang. Tetapi paling tidak sudah mewarnai dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam menjawab permasalahan otonomi daerah saat ini. Demikian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.